Rokama Lailatul Qadri Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr hiya hatta matla'il fajr. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Lebih dahulu saya menyampaikan sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu dalatul mu'min wa khaisu wajadaha bahwa ahakku biha. Al-hikmatu, hikmah itu dalatul mu'min, tuntutan bagi orang mukmin. Fahaisu wajadah, maka di mana saja kamu menemukan hikmah bahwa ahakku dia, kamu paling berhak mengambil hikmah. Hikmah itu memang sumber kata hikmah itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, tidak ada bahasa yang ceplos bisa menerjemahkan al-hikmah itu kan. Saking luasnya hikmah. Untuk sementara saja, umumnya hikmah itu diterjemahkan oleh bahasa Indonesia bijaksana. Bijaksana, bukan bijaksini. Maka saya nyusun sebuah syair pohon thayyibah. Kemudian syair itu saya sempurnakan
di kota Medan, di Hotel Novotel. Di situ saya sebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pohon Siddiqiyah tumbuh di Nusantara. Nusantara itu Indonesia. Pertama saya nyebut tumbuhnya di Nusantara. Hidup berkembang dengan bijaksana. Pertama tumbuh. Setelah itu hidup. Tempat tumbuhnya di Kepulauan Nusantara. Nusa itu pulau, Tara itu maknanya tengah-tengah. Jadi Kepulauan Indonesia yang sejumlah 17.450 pulau ini tempatnya di tengah-tengah antara dua benua dan dua lautan, maka dinamakan antara Nusantara. Nusantara itu yang masih zaman Majapahit namanya Nusantara. Kalau zaman Sriwijaya, Dwi Pantara, Nusantara. Sejarah Melayu Nusa Tamara. Kalau bahasa kuno Jawa dan wayangan Nuswantara. Ini sama saja. Nuswantara, Nusantara, itu sama. Itu tempat tumbuhnya pohon Siddiqiyah. Sebelum itu tempat berkembangnya Siddiqiyah itu di negara Bustom. Bustom itu suatu kota masuk kota Iran. Kedua, berkembang di negeri Erbil, Arbilistan. Setelah itu dua itu punah selama 1000 tahun, sudah mengfosil. Baru tumbuh di Indonesia ini. Jadi setelah punahnya Tarekat Siddiqiyah 1000 tahun itu satu-satunya tempat tumbuhnya ada di Indonesia. Makanya saya sebutkan itu tumbuh berkembang. Tumbuh, hidup, berkembang. Bukan tumbuh saja, tapi hidup. Apa artinya tumbuh?
setelah itu jadi tidak hidup. Nah, apa artinya hidup kalau tidak berkembang? Ya, berkembangnya ini di Nusantara, tepatnya di Los Yunja Iroja. Asalnya tumbuh menjadi torekot lokal, tapi sekarang sudah menjadi torekot nasional. Luruh Indonesia ini berkembangnya, bahkan sampai melewati batas negara Indonesia. Sampai ke Malaysia, ke Thailand, ke Kanada, ke Jepang. Jadi sudah kelewat batasnya. Nah, berkembangnya itu karena apa? Apa dengan kekerasan? Apa dengan rekayasa? Apa dengan semua pinter? Bukan, dengan bijaksana, tumbuh hidup dengan bijaksana. Nah, bijaksana itu sementara terjemahnya dari hikmah. Orang yang bijaksana itu orang yang bagaimana? Wah, bermacam-macam keterangannya. Orang yang bijaksana itu, yang bijaksana itu orang yang bagaimana? Itu kata suci, kata Quran, kata hadis bijaksana. Tapi akhir-akhir ini diselewengkan menjadi kata yang tidak sedap. Mohon kebijaksanaan, minta bayaran juga loh. Mohon kebijaksanaan, dipindah yang dekat. Mohon ini penyelewengan namanya. Kok diselewengkan dengan arti yang rendah. Jadi saya sendiri sulit untuk mencari yang tepat untuk hikmah, yang tepat. Orang bijaksana itu yang bagaimana? Padahal banyak ditinggalkan bijaksana di segala bidang, di segala lini. Saking sulitnya untuk sementara saja bagi saya, ya, itu bagi saya. Mudah-mudahan pendapat saya itu benar, karena ini ijtihad. Kalau pendapat saya itu benar, saya mendapat 2 pahala. 1 pahala benarnya, 2 pahala sulitnya. Tapi kalau tidak benar, saya masih dapat 1 pahala. Tapi tidak benarnya dimaafkan karena tidak sengaja.
tidak sengaja salah, hanya kelemahan ijtihad saja. Nah, untuk itu bagi saya orang bijaksana itu orang yang menghormati perbedaan. Ini bagi saya orang yang menghormati perbedaan. Itu pendapat saya. Dan orang yang tidak menghormati perbedaan itu bukan orang bijaksana. Kalau musyawarah sudah tentu ada perbedaan. Nah, ini harus menghormati. Nah, sebab perbedaan itu memang dasar akal pikir. Tiap-tiap manusia mempunyai pemahaman pikir lain-lain, tidak sama. Jadi orang yang menghormati perbedaan itulah orang bijaksana. Perbedaan dalam dirinya sendiri, perbedaan dalam keluarga, perbedaan dalam masyarakat, perbedaan dalam suku-suku bangsa, dan sampai perbedaan yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Di dalam diri kita sendiri ini tak terbilang banyaknya perbedaan. Telinga beda dengan mata, mata beda dengan hidung, hidung beda dengan lisan, lisan beda dengan kepala, kepala beda dengan otak, beda dengan jantung, beda dengan ginjal, dan macam-macam. Sampai driji kita sendiri berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang unggul, ada yang besar, ada yang pendek. Semua perbedaan ada fungsinya. Begitu pula dalam agama berbeda, ada ahli fikih, ada ahli nahwu, ada ahli akidah, ada ahli syiah, dan macam-macam. Itu. Jadi kalau orang tidak menghormati perbedaan, berarti tidak menghormati dirinya sendiri.
Bagaimana kalau kita tidak menghormati telinga kita? Bagaimana kalau tidak menghormati mata kita? Bagaimana kalau tidak menghormati otak kita? Di masyarakat begitu pula. Oh, macam-macam perbedaan. Dan orang yang tidak menghormati perbedaan itu orang asing dalam dirinya sendiri. Orang asing. Jangankan di masyarakat, dirinya sendiri saja asing saja. Sejak tidak memahami. Semboyan negara juga perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana? Perbedaan warna, perbedaan bentuk, perbedaan hal, perbedaan pendapat, dan lain-lain. Tidak bisa dibilang banyak perbedaan. Perbedaan ini sudah fitrat, tak bisa diganti. Bagaimana kalau dalam diri kita sendiri semua mata? Bagaimana? Apa bisa? Semua telinga? Tidak bisa. Mesti ada perbedaan. Ada darah, sumsum, tulang, dan lain-lainnya. Jadi untuk sementara saya mengatakan orang bijaksana itu orang yang menghormati perbedaan. Maka saya selama ini tidak pernah menggunakan kata-kata bertentangan. Bertentangan dengan fikih, bertentangan dengan akidah, tidak. Perbedaan pendapat. Kepada NU perbedaan, kepada Muhammadiyah perbedaan. Hormat menghormati, harga menghargai, toleransi. I'malu ala makanatikum, ini perbedaan amal. I'malu ala makanatikum, amalkanlah menurut keyakinanmu. Ini amik saya pun mengamalkan menurut keyakinan saya. Ada yang terawih 1000 rakaat, ada yang terawih 12 rakaat. Itu hanya perbedaan. Begitu pula aja perbedaan penentuan bulan Syawal, bulan Ramadan. Itu hanya perbedaan saja, bukan pertentangan. Saya tidak pernah. Sebab kalau pertentangan ini menimbulkan kesan permusuhan. Kalau perbedaan menimbulkan kesan kekayaan paham, keluasan akal pikir. Jadi menurut pendapat saya untuk sementara mudah-mudahan benar, orang bijaksana itu orang yang menghormati perbedaan.